Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Wira Usaha. Nah, pemirsa, tadi di awal kita sudah melihat profil dari narasumber kita, yaitu ada narasumber dari ABG Resto Deso Margadiza. Nah, ownernya itu bernama Mas Andi Dwi Putra. Dan Alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di studio MTA TV. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya. Iya. Akrab dipanggil Mas Andi ya ini ya? Boleh. Karena Mas saya Andi? kenalnya dengan panggilan Mas Andi. Oke. Iya, Mas Andi ini kan salah owner dari ABG Resto Deso Margadiza itu ya Mas ya. Kalau boleh nanti kita sharing pengalaman Mas Andi utamanya dalam proses memulai bisnis hingga saat ini masih berlangsung bisnisnya. Untuk para pemirsa nanti juga bisa ikut berdiskusi, bertanya dengan menghubungi kami di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Dan juga masih di masa pandemi, para pemirsa senantiasa mari kita terapkan protokol kesehatan. Baik Mas Andi, ini kan Mas Andi selaku pemilik dari ABG Resto Deso Margadiza ya. Iya. Ini namanya itu kalau saya baca agak aneh tapi unik gitu Mas. Aneh Ya, tapi unik. Margadiza. Kalau di logat Jawa itu kayak ada margo, ada deso gitu. Sebenarnya bagaimana pemilihan nama dari usahanya Mas Andi ini? Oh, iya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ya. Oke, dari pertanyaannya mungkin banyak orang yang namanya ini kok unik. Iya, unik. Margadiza. Margadiza. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melafalkan itu. Oh, bagaimana maksudnya? Iya, kalau orang desa itu suruh Margadiza masih kaku. Karena ngertine Margon Deso. Oh, nah itu dia. Oh, berarti ini memang dari padanan kata Jawa ya. Jadi Margo Deso, Margo itu karena arti Jawanya adalah jalan. Ya, jalan. Deso itu
desa, dalan desa kan Oh, itu. berarti lokasinya Ada di ada di desa, karena Hmm, lokasinya ada di desa ya kita kasih oke. nama yang paling anu apa ya, Oke. Margo Desa. Kalau Margo Desa itu agak jadul lah, Iya, kita plesetkan aja Marga Disa gitu. Margadiza Iya. ya. Ya, terkesan modern gitu ya Mas ya. Betul. Di resto ini apakah juga otomatis menu-menunya juga menu-menu yang istilahnya kekinian gitu Mas? Iya, Hmm, ada yang menu-menu kekinian, karena kita membuka usaha ini memang sekaligus mengikuti alur zaman oh, gitu. Karena ya, kaumnya kan sekarang kaum apa? Milenial ya. milenial Iya, ya. kita juga ada steak kan gitu. Oh, apa Iya. saja Mas menu-menunya di sana kalau boleh disampaikan? Banyak ya, Ya. dari yang agak kinian ada steak, Hmm. terus ada kalau ayam bakar, itu ayam goreng, ayam geprek, Ya, kayak ayam gitu. geprek itu sekarang juga booming ya. Kemudian yang paling merakyat adalah soto. Soto. Iya. Ya, khas sekali itu makanan Indonesia banget Makanan soto, Bang. Indonesia. Jadi memang di tempatnya Mas Andi ada. Di Ada, ABG Resto Desa ada ya. ada Wow. soto. Malah sekarang kita munculkan soto ini sebagai Hmm. daya tarik. Oh, Iya, karena sekarang menu soto itu tidak hanya pagi tapi malam pun banyak yang cari kan. berarti memang waktu bukanya dari pagi sampai malam ini, Mas. Dari pagi sampai malam. Oh. Berarti jam operasionalnya itu kita mulai buka jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi udah buka, Mas. Iya. Persiapannya jam berapa itu kalau Kalau persiapan jam 3 kita udah persiapan apa? Menu. Nah, itu. Oh, oh. Dan Ini tutupnya malam jam 10. Jam 22 ya. ya. Kalau Oh, ini jam 22 kita tutup. wow, panjang waktunya untuk Iya. operasionalnya ya. Berarti di sana untuk manajemennya juga dikelola sendiri oleh Mas Andi. Iya. Dikelola sendiri. Wow, luar biasa. Informasi yang saya dapatkan ini bukan usaha yang pertama ya yang Mas Andi buat itu ya. Sebelum-sebelumnya sudah pernah membuka usaha ya, Mas ya. Sebelumnya kita memang ada distributor buku ya. Kita sebagai pemasaran itu yang pertama yang kita lakukan. Kemudian kita juga ada usaha alat apa? Sport, toko sport itu. Terutama di cabang bulu tangkis. Oh, suka bulu tangkis berarti Mas. Ya, itu dulu tapi. Ya, Sekarang karena cedera udah pensiun dini. sekarang fokusnya ke alat-alatnya ya. Sekarang sudah tidak. Oh, tidak. Iya. Oh, Karena keterbatasan waktu juga sih. berarti sekarang hanya fokus Fokus di kuliner. di kuliner. Ya. Kapan sebenarnya Mas Andi mulai fokus dengan ABG Resto Desa ini? Untuk secara kita buka restonya itu sejak tahun 2018 bulan September. September 2018. Ya. 4 tahun kurang lebih ya? 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah ya? Oh ya, OTW 4 tahun. OTW 4 tahun, betul. Ya, berarti pada masa-masa itu tahun 2019 akhir, kemudian 2020, 2021, 2022 mengalami masa-masa pandemi ya Mas ya? Wah, iya betul. Kita baru mau buka 2019 ya. Itu baru berjalan 1 tahun kemudian. Itu langsung itu ada pandemi itu, ini luar biasa bagi para pengusaha. Apa ya, ujian lumayan berat Ya. karena harus dibatasi. Apalagi untuk usahanya Mas Andi kan istilahnya masih muda gitu, masih baru. Baru, betul. Lantas langkah-langkah apa yang pada saat itu Mas Andi lakukan supaya bisa bertahan akhirnya sampai sekarang juga masih eksis ini? Oh iya, ya alhamdulillah yang pertama tetap kita mohon pertolongan sama Allah, itu yang utama. Karena memang itu kunci segala kunci itu. Kemudian mantapkan hati. Kita yakinkan diri bahwa kita ikhtiar. Walaupun apapun cara, kondisinya seperti apa, tetap kita harus berjuang. Karena yang kita tidak hanya berjuang sendiri, tapi ada orang-orang lain yang harus kita tanggung juga kan gitu. Termasuk juga untuk yang bantu tadi ya karyawannya Ya, tadi. untuk karyawan. Kalau dulu karyawan masih sekitar 4-5 lah. 5. Mm-mm. Semua tetap masih dipekerjakan ya? Masih, ya. Padahal kalau
masa-masa pandemi bahkan ada yang sampai gulung tikar ini. Ya, alhamdulillah kita waktu itu punya trik ya, punya cara untuk biar semuanya bisa jalan. Bisa di-sharingkan ini, Mas? Oh iya. Siapa tahu ini saat ini para pemirsa juga ada yang mengalami Mm. posisi yang sama dengan Mas Andi pada. Ya, yang pertama langkah awal memang kita ajak diskusi teman-teman. Yang kerja itu kita ajak diskusi bagaimana mensikapi masa-masa seperti ini. Apakah kita tutup atau kita tetap jalan, kita kembalikan ke teman-teman. Karena nanti kedepannya kan teman-teman yang istilahnya berjibaku, baik nanti berinteraksi dengan pelanggan, pembeli kan itu. Nah kalau memang terus ya kita Bismillah bareng-bareng, kita cari untuk mensiasati ya, kita hari ini satu libur, besok masuk libur, masuk kayak gitu. Yang penting jalan kan itu. Oke. Berarti pada masa-masa pandemi awal itu sampai 2022 pun sebenarnya masih ada pandemi. Masih sampai sekarang kan ya, Mas? Sampai sekarang masih. Manajemennya diatur dengan baik dan alhamdulillah bisa keluar dari permasalahan itu. Iya, alhamdulillah. Walaupun sekarang juga masih mulai naik lagi ya kuliner. Iya. Setelah masa-masa sulit. Iya. Kalau memulai usaha di bidang kuliner ini tentu tadi disampaikan sebagai usaha pertama untuk kulinernya ya. Iya, betul. Apa yang membuat Mas Andi ini yakin untuk mau terjun untuk usaha kuliner? Apakah memang sudah punya basic di bidang kuliner atau bagaimana, Mas Andi? Oh iya, memang basicnya itu seneng jajan. Gitu. Tapi nggak sampai konsumtif ya, Mas ya? Iya, kalau kemana jajan, sana jajan. Terus kemudian kebetulan istri juga menurut kami itu masakannya juga masuk kan. Gitu. Yeah. Nah itu langkah kayak langkah terakhir waktu usaha-usaha yang lain mengalami kemunduran gitu. Ini otomatis mempersiapkan kalau usaha ini nanti apa yang akan kita lakukan ya, karena istri bisa masak, menurut kami rasanya juga masuk, ayo nyoba. Waktu sebelum buka Resto Desa kita nyewa di sebuah food court di daerah ada di daerah Gemolong. Gemolong itu hanya ukuran 3x4 ya. Itu kita hanya jualnya hanya kudapan kayak gorengan, terus kemudian hanya mie goreng dan nasi goreng spesial gitu aja. Itu tahun 2018 juga atau 2018 juga, bulan Januari kalau salah. Itu hanya kita nyewa 6 bulan, Qadarullah dapat 4 bulan kita sudah dapat lokasi yang ini jadi Resto Desa ini. Ya. 6 bulan berarti sebelumnya sudah melakukan persiapan sebelumnya. Persiapan. Kita hanya jualan mie goreng sama nasi goreng. Nasi goreng ya. Oh. Tapi pada saat itu apakah sudah memiliki modal, istilahnya kalau kita mau melihat resto yang besar-besar itu pasti kita kepikiran modal, Mas. Modalnya besar, mesti peralatan yang diperlukan juga banyak. Nah, bagaimana Mas Andi mensiasati hal tersebut? Itu ya kita gunakan peralatan yang ada dulu, yang di rumah tangga, alat rumah tangga itu yang itu bawa semua ke tempat itu, sampai rumah itu nggak ada, yang rumah kita tinggal itu nggak ada alat masak, karena dibawa semua ke ke resto kan. Gitu. Nah kemudian kalau ditanyakan modal, memang waktu itu kita juga ada modal. Kita hanya lobby, waktu pertama kali kan sewa rumah. Di tempat yang saat ini digunakan? Bukan, sedepannya. Oh, depannya. Nyewa tempat, kemudian kita lobby kalau kita bayar bulanan gimana kan gitu. Ternyata boleh, alhamdulillah. Dan diperbolehkan juga untuk jualan ya? Jualan, betul. Baik, berarti memutus semacam asumsi bahwasanya kalau kita mau mulai usaha pasti harus dengan modal yang besar itu nggak? Iya, betul. Ternyata bukan itu yang utama. Bukan utama, itu kan itu ya, Mas ya. Ya, yang utama kemauan dan keyakinan. Ini sharing dari pelaku langsung ya, pemirsa. Sebagai pelaku owner ataupun bisnis di bidang kuliner, tentu modalnya juga kalau kita sebagai Mas, orang yang melihat pasti bingung, ini modal dari mana? Ternyata keyakinan dulu salah satu yang penting. Kalau untuk mengawali itu tentu selain dengan hal keyakinan, kita juga harus punya strategi kan ya, Mas ya, untuk memasarkan. Apa
yang dilakukan oleh Mas Andi supaya untuk restonya ini semakin berkembang gitu? Oh gitu, ya. Pemasaran memang yang utama ya. Iya, kalau Tapi nggak yang ada yang beli nanti ya, gitu. tapi yang lebih utama cita rasa kalau saya. Oh, cita rasa, Ya, kualitasnya. kualitas dulu. Memang banyak ketika kita mau apa ya, mau buka itu ada temen yang oh gini loh, gini gini gini, nyarankan gini. Tapi kalau kita punya keyakinan, punya pakem ya, oh saya punya ciri khas sendiri, harus dipertahankan. Karena ukuran lidah manusia itu beda-beda. Ada yang seneng manis, Iya. ada yang seneng asin kan gitu. Iya. Nah kalau kita nggak punya pakem, ukurannya harus sekian, ya kita nanti berubah rasa terus. Kadang datang sekali langsung kapok nggak? Kapok ya, karena tipe pembeli itu ada tiga kalau menurut saya. Ya, ada yang coba-coba, Iya. terus ada yang nanti nyoba sekali, terus kemudian jadi langganan tetap, terus hanya mampir gitu dong. Gitu. Dan di tempatnya Mas Andi untuk mengembangkannya dengan cita rasa yang selalu punya pakem ya, Mas Iya ya? betul. Dan Punya ciri ternyata khas. banyak pelanggan tetap ya, Mas ya? Alhamdulillah. Kalau boleh di-sharing rata-rata pembeli atau yang datang ke resto berapa ini setiap harinya, Mas? Kalau apa ya, kalau dikalkulasi berapa yang datang itu kita juga nggak bisa apa ya, nggak bisa menghitung. Kalau yang penggemar soto, kalau penggemar soto itu kita lihat dari habisnya soto. Oh, Ya. habisnya soto ya? Soto kita produksi katakanlah 3 galon ya Itu bisa untuk sehari. sehari. Iya. 3 galon berarti kan 1 galon itu kurang lebih 17 liter. Kali 3, Kali 3 itu 51. 50-an 1 liter ya. Iya. Itu untuk sehari semalam gitu. Oh, habis ya, Mas? Habis ya. Wow. Alhamdulillah itu. Oh, berarti ya tinggal dikalkulasikan. Ya? Kalkulasikan. Karena ada pengalaman menarik. Nah, bagaimana ya, Mas? Kita punya pelanggan setia itu malah rumahnya Solo. Solo. Iya. Ke tempatnya Mas Andi hanya Iya. untuk beli soto. Beli soto. Wow. Yang Mas Andi pernah tanya kenapa alasannya mampir ke tempatnya Mas Andi? Yang Dan kebetulan berlangganan ya, Mas? yang kebetulan tanya kan ini anak-anak Aristo kan. Iya. Awalnya tahu ada soto kan itu. Soto daging sapi 5.000-an gitu. Oh. Itu nyoba, kok rasanya beda dengan soto-soto yang lain. Minggu berikutnya bawa keluarga. Minggu berikutnya lagi bawa teman-teman kayak gitu. Berarti cita rasanya cocok. Ya bisa dikatakan gitu, kalau enggak punya ciri khusus ya gitu. Ya, wow, luar biasa nih pengalamannya dan pelanggannya juga bukan hanya daerah Sumber Lawang ya. Iya. Ternyata sudah sampai ke luar kota. Luar kota, iya. Solo juga banyak yang datang ke tempatnya Mas Andi. Kita nanti akan lanjutkan Mas Andi untuk sharing-sharing pengalaman bisnisnya. Namun kita akan rehat terlebih dahulu dan kita sampaikan untuk para pemirsa, silahkan yang nantinya akan ikut bertanya boleh menghubungi kami di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Wira Usaha. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Wira Usaha. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Mas Sandi Dwi Putra selaku owner dari APG Resto Deso Marga Diza. Silahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa menghubungi kami di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Mas Andi, kita lanjutkan perbincangan di kesempatan kali ini. Tadi kan kita sudah membahas terkait dengan beberapa hal yang pelanggan juga sudah punya pakem atau khas gitu loh, pengen main ke tempatnya Mas Andi terus gitu ya. Sedangkan sampai ke luar daerah gitu ya. Apakah Mas Andi juga punya strategi khusus supaya pemirsa ataupun pembeli yang datang ke Mas Andi itu bakal balik lagi gitu? Ya, memang kalau kuliner itu cita rasa ya, kualitas rasa itu tidak bisa dibohongin itu. Terus yang kedua,
kolega apa ya, teman-teman lah ya. Jaringan Jaringan bahasa ininya jaringan. Memang kita harus diakui atau tidak itu juga pengaruh. Sangat gitu ya. Sangat ya. Iya, sangat berpengaruh. Iya, kebetulan kan sebelum kita ini kan kita sempat ngajar juga di sekolah dasar kan. Itu kan kita ada kayak teman-teman apa paguyuban atau apa itu kelompok ya, gitu ya. KKG itu kita kasih tahu, oh sekarang saya buka usaha ini, ayo datang coba, nanti kritik dan saran seperti apa lah, dari situ nanti kedok tular ya gitu. Iya, kita bisa memanfaatkan jaringan itu ya, bisa untuk juga. kebaikan sebenarnya. Ya. Tapi ada tipe orang gini Mas, ketika kita punya sesuatu yang baru, kadang masih malu-malu gitu Mas. Takut, ini kan masih kecil gitu, pengennya mungkin ya nanti dulu supaya besar dulu. Bagaimana pas awal-awal? Apakah Mas Andi juga memiliki perasaan kalau bahasa anak muda sekarang itu insecure Mas? Oh gitu iya. ya. Kalau saya namanya apa ya, mungkin basicnya sudah di bisnis dulu. Keyakinan itu tadi. Kalau kita punya sesuatu harus dieksplor kan gitu. Explore. Iya. Habis itu kita evaluasi. Harus ketika ini bagus nggak, kurang apanya. Nah ini biar intinya menerima kritik dan saran. Evaluasi yang dilakukan oleh Mas Andi harian kah atau bulanan? Dulu mingguan. Oh, mingguan. Ya, mingguan, kemudian ke bulanan, sekaligus kita juga untuk ketemu sama teman-teman resto kan. Iya. Itu bagaimana bisa maju bersama, kita diajak mikir bareng. Gitu. Berarti kalau seperti itu konsep manajemen yang ditawarkan oleh Mas Andi sendiri adalah sistem kekeluargaan. Kekeluargaan, betul. Iya. Kenapa itu Mas Andi pilih yang seperti itu? Kenapa pilih kekeluargaan? Yang pertama kita pengen cari unit usaha yang betul-betul berkah. Gitu. Jadi ketika teman-teman yang kerja di situ juga nyaman, tidak ada tekanan, tidak ada merasa saya bawahan, ada atasan, itu konsep kekeluargaan yang paling tepat yang harus kita terapkan. Gitu. Intinya kita juga ngewongke kan gitu. Ya, seperti halnya seperti milik sendiri berarti ya usaha. Betul ya. Ketika maju ya maju bersama. Maju bareng, kalau ada suka ya dipikirkan bersama ya. Seperti tadi di awal kan pas masa pandemi juga ada diskusi bersama. Betul ya. Dan terbukti ya Mas ya bisa menopang ya, bisa mengembangkan sampai saat ini ya. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Ini para pemirsa mungkin bertanya-tanya lagi Mas. Iya. Lokasi tepatnya di mana gitu ya? Kalau pengen mampir ke Resto Desa Marga Desain itu Mas. Oh iya, karena dari namanya Marga Desa itu desa mesti ya. Tempatnya di desa ya, tidak ada di kota. Jadi tempatnya ada di Kecamatan Sumberlawang. Kecamatan Sumberlawang ya. Kabupaten Sragen ya. Tepatnya di mana Mas kalau? Tepatnya Kebayan 1. Kebayan. Jati. Kebayan 1 Jati. Oh iya, Kecamatan Sumberlawang. Sumberlawang ya. Sragen ya. Sragen. Kalau dari Sragen sendiri kurang lebih sekitar perjalanan 20 menit. Dari Sragen kota ya? Dari Sragen kota. Dari Sragen kota. Kalau dari sekitar Solo ya kurang lebih setengah jam. 30 sampai 40 menit. Ya 30 sampai 40 menit. Silahkan nanti ya para pemirsa bisa mampir di alamatnya Kebayan 1 Jati Sumberlawang Sragen. Kalau mau pesan secara apa ya Mas, booking tempat itu bisa atau bisa banget ya. Wah, ada nomor atau sesuatu yang bisa disampaikan untuk kita komunikasi dengan pemiliknya Mas Andi? Oke, nanti kalau ingin tanya-tanya atau reservasi tempat untuk acara keluarga atau meeting, itu juga bisa nanti hubungi 081 329 766 013 ya. Ini nanti dengan Mas Andi sendiri ya. Langsung dengan. Ya, oke. Saya ulangi ya pemirsa, silahkan nanti kalau yang pengen pesan terlebih dahulu bisa menghubungi di 081 329 766 013 atas nama Mas Andi, pemilik dari APG Resto Desa. Ya, ini kita bacakan pertanyaan Mas Andi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp. Yang pertama dari Mas Ian di Solo. Apa yang dibutuhkan untuk buka usaha kuliner untuk pemula seperti kami yang biasanya terbentur dengan modal dan lokasi itu Mas? Yang pertama niat dulu, yang kedua yakin. Niat, yakin. Kemudian action. Iya, kalau
niat ya kan yakin, tidak action ya hanya jalan di tempat, sama juga bohong kan gitu. Terus kalau modal itu sebetulnya yang kesekian itu. Terus selanjutnya apa yang mau ditampilkan, yang dijualkan apa. Contoh kalau soto, paling enggak kita sudah punya senjata dulu, oh bikin soto, jualan soto kan gitu. Tempat kita cari yang sederhana dulu. Sekarang kan banyak, bahkan anak-anak muda itu cenderung tempatnya yang terbuka kan. Iya, suka yang ya, iya. Apalagi sekarang di pinggir jalan yang ada bawah pohon itu bisa kan. Iya. Yang penting ada kemauan. Oke. Niat, yakin, action yang penting itu ya Mas ya. Betul. Modal pikir kesekian kan kita pakai peralatan di rumah dulu pun bisa seperti yang dilakukan Mas Andi ini dan terbukti ya Mas ya. Terbukti alhamdulillah bisa berjalan gitu. Oh, ini tinggal keinginan kita, keyakinan kita dan eksekusi, jangan hanya dipikirkan dan direncanakan. Iya betul. Baik, kedua ada pertanyaan dari Ria di Solo. Bagaimana cara mempertahankan pelanggan agar tetap bisa bertahan dan tetap stay di rumah makan kita itu Mas Andi? Oh iya, yang pertama tetap rasa dulu tadi, dari awal tetap kualitas rasa. Terus yang kedua pelayanan. Pelayanan kita juga harus sopan, ramah itu. Ternyata setelah kita pelajari banyak pelanggan itu dengan pelayan yang ramah itu seneng, merasa nyaman, enak. Aja beli di sana, pelayannya ramah-ramah kan gitu. Itu juga pengaruh ya? Faktor juga. Kalau pelayannya galak agak jutek gitu, iya, kapok nanti. Gitu. Ya, itu perlu dipikirkan nih kalau para pemirsa yang mau buka usaha ya. Kalau punya teman kerja harus yang pelayannya bagus, walaupun moodnya kurang bagus ya, bagaimana tampilannya tetap bagus. Iya betul. Senyum ya Mas ya. Senyum itu ya ternyata meluluhkan itu. Meluluhkan ya. Senyum adalah sedekah ya Mas. Sedekah, ya. Baik, selanjutnya dari Mas Edi di Sragen ini Mas. Bagaimana cara menentukan lokasi yang tepat untuk usaha kita gitu Mas? Kalau menentukan lokasi itu, kalau kuliner yang pertama adalah tempat parkir dulu ya. Oh, itu sangat berpengaruh. Itu pengaruh betul. Kalau kita punya rasa yang enak tapi parkirnya nggak nyaman, itu juga pengaruh juga itu. Kemudian dilihat sekelilingnya juga. Itu kira-kira tempatnya strategis apa tidak itu juga salah satu faktor juga. Kalau contoh nanti jalannya melingkar nikung itu ya. Kalau kita ada di zona yang nikungnya ini, otomatis nggak kelihatan kan. Itu banyak teman-teman saya yang bilang di tempat yang lama itu, wah dari sana nggak kelihatan kok, setiap pasti bablasan. Tapi yang sekarang itu dari jauh udah kelihatan itu, karena parkirnya luas. Itu. Wow, itu pengalaman Mas Andi ya terkait dengan penentuan lokasi. Jadi pertimbangkan lokasi itu jangan di lokasi yang susah terlihat. Betul. Pastikan banyak orang yang bisa melihat ya Mas ya. Betul. Berarti untuk tadi kan disampaikan bahwasanya untuk lokasi ini sudah berpindah ya Mas ya? Berpindah ya. Lokasi yang baru. Lokasi lama tidak digunakan untuk cabang atau seperti apa? Kalau yang lokasi lama karena waktu itu kita masih kontrak ya. Ini kita nggak bisa perpanjang karena memang secara ini nggak masuk hitung-hitungan. Akhirnya yang lama ini dibuat ini juga. Dibuat resto juga sih oleh orang lain karena mungkin melihat sekarang sudah menjadi daerah Jati, itu sekarang sudah jadi food center lah. Yang seperti itu Mas Andi apakah merasa ada pesaing atau kalau saya malah senang. Malah senang. Semakin banyak orang yang usaha kuliner di situ, kita bersyukur ternyata Allah itu memberikan banyak orang yang usaha yang sejenis mungkin itu nanti yang baru tangan Allah yang bergerak gitu. Berarti tidak merasa ada saingan? Tidak ada merasa saingan, justru malah seneng. Bahkan ketika ada yang datang itu, kita yang mau buka usaha baru saya nasihati harus sabar gitu. Padahal orang lain kadang malah melakukan sesuatu yang kurang baik terkait dengan adanya persaingan gitulah. Rata-rata gitu ya. Tapi Mas Andi menyikapinya hal berbeda ya? Berbeda, kalau saya senang. Karena semakin banyak yang datang, semua rame itu,
menandakan di situ ekonominya bagus, berkembang. Wow, ini perlu ditiru para pemirsa. Tidak mengecilkan hati ya berarti Iya. ya. Harus istilahnya malah memotivasi untuk semakin Motivasi. berinovasi Betul, ya, Mas ya. betul. Kalau tadi di awal kan juga sudah diceritakan menu-menunya juga banyak. Mm-mm. Yang paling dominan dan paling banyak peminatnya menu apa, Mas? Ayam bakar ya. Ayam bakar Ayam ya. bakar ini ya. Oh. Nanti silahkan bisa dicoba Boleh, ya, boleh. main ke Kita- resto desa. Kita agendakan ke Siap, Marga Disa kita itu tunggu ya. nanti. Ya, kalau untuk saat ini kapasitas di Marga Disa sendiri ketika satu waktu bersamaan orang datang berapa banyak, Mas? Di tempat yang ini yang baru ini kita lebarkan kan. Wow, ada Itu pelebaran sekarang ya? ada kurang lebih 6 kali 12 meter. Itu untuk orang 50-an pokoknya itu juga bisa masuk. Wow. Ada yang lama, yang utama itu ya sekitar berapa? 100-an lebih ya. Wow. Berarti sampai 150-an ya, Mas ya? Kurang lebihnya itu. Wow, luas ini pemirsa. Jadi jangan khawatir kalau nanti kehabisan tempat. Kalau jam-jam rame atau jam-jam paling aktif di tempatnya Mas Andi, di restonya ini jam berapa saja, Mas? Itu rata-rata kalau pagi orang sarapan ya. Itu kemudian yang paling ini ya antara jam makan siang sama sore ya. Hmm. Makan malam itu udah. Ketika rame seperti itu pengelolaan manajemennya bagaimana, Mas? Maksudnya Kalau semisal mungkin Bareng. ya bersamaan itu lah. Pengaturannya seperti apa? kita yang datang duluan pasti kan Iya. langsung order. Ya sama, nanti antri lah ibaratnya gitu. Ini kan masa puasa ya, Mas, bulan Ramadan. Apakah juga bukanya masih jam 6 sampai jam 10 malam tadi? Ya kalau di bulan puasa ini kita bukannya agak siang dikit, jam 7 ya. Oh, agak siangnya jam 7 Jam ya. 7 ya. Jam 7 kita buka karena memang menurut pengalaman yang kemarin itu ternyata banyak yang nanya kan itu. Nanya? Karena kan lokasinya di pinggir jalan raya ya. Iya. Itu banyak yang musafir itu. Oh ada rumah makan, ternyata belum buka ya Pak. Nah, akhirnya kita inisiatif untuk tahun berikutnya kita buka jam 7 kita buka. Untuk musafir ya Musafir biasanya. dan yang tidak berpuasa. Tentu yang tidak berpuasa juga membutuhkan itu ya, Mas ya. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya masih terbuka untuk pintu rezeki di Ya, kuliner ya. betul. Ya. Oh, luar biasa strategi dan manajemen yang dilakukan oleh Mas Andi ini ya. Sudah hampir 4 tahun ya, Mas ya. 4 tahun jalan ya. 4 tahun bulan September nanti ya. Ke depan punya inovasi atau mungkin rencana baru terkait dengan resto desa ini, Mas? Iya, nanti kalau ke depan memang kita ada pelebaran pembangunan sayap ya, nanti kita buka cabang kalau memang memungkinkan. Tapi yang pengen ke depan kita pengen mengembangkan tuh di menu sotonya. Menu soto. Iya. Sekarang boomingnya soto ya. Soto ya. Soto itu ternyata dari pagi sampai malam banyak yang nyari. Itu. Padahal soto kan juga sudah berjamur ya, Mas. Menjamur di mana-mana ada soto. Betul. Tapi tempatnya Mas Andi mungkin cuma ciri khas Ciri sendiri. bisa jadi karena pengalaman orang temen itu punya warung makan juga ya. Itu hampir setiap hari itu makan soto terus. Orangnya itu. Buatan dari resto desa. Oh, ya. Berarti sudah sangat suka. Ya. Barangkali terakhir, Mas, adakah pesan atau mungkin sharing motivasi kepada para pemirsa untuk semangat dalam berusaha apapun kondisinya kita harus tetap berjuang. Iya, baik untuk teman-teman semuanya, mungkin bagi teman-teman yang ingin usaha di bidang kuliner, kami sampaikan bahwa yang pertama ada niat dulu, terus yang kedua keyakinan, yang ketiga action. Untuk modal nanti bisa dibicarakan kan, kita kalau nggak punya modal banyak yang ada kita pakai dulu nanti, karena usaha itu kalau dengan modal yang tidak istilahnya tidak besar itu ya dari kecil, step by step gitu. Nanti kalau beda kalau dengan yang sudah punya finansial yang berlebih mau buka
terserah besar sekalian nggak masalah kan gitu. Iya, baik. Mungkin itu yang perlu di apa garis bawahi ya. Baik, terima kasih ini Mas Andi. Wow, pesannya terkait dengan niat, keyakinan dan eksekusi. Medal kita pikirkan sambil jalan, ya Iya, Mas ya. betul. Kalau belum punya banyak ya sedikit-dikit dulu ya. Betul ya. Sembari menabung gitu ya Mas ya. Siap. Baik, yang itu juga yang dilakukan oleh Mas Andi hingga sebesar sekarang restonya bisa mencapai kapasitas 150-an ya Mas ya. Kalau bareng-bareng ya. Untuk satu waktu ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih Mas Andi, semoga usahanya semakin sukses. Amin. Dan besok kita main ke Marga Siap, Diza. kita tunggu pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi program Wira Usaha untuk edisi kali ini. Semoga perbincangan kita di pagi hari ini bisa menginspirasi para pemirsa untuk senantiasa berusaha dan mengembangkan usaha kita masing-masing. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.